Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita semuanya sebelum kita beribadah bersama-sama. Kita memuji, memuliakan nama Allah kita. Siapkan hatimu, siapkan pikiran dan jiwamu. Mari kita memuji Allah bersama-sama dan siapkan hati kita semuanya. Masuklah dalam hadirat Tuhan, nikmatilah hadirat Tuhan, nikmati penyertaan Tuhan dalam ibadah kita pagi ini. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Haleluya, amin. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Katakan walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik
sembah-Nya. Kau juru selamatku Tuhan, Kaulah juru selamat Kau kami. yang selamatkan aku, yang selamatkan kami. Oh, Tuhan. Thank you Lord, we thank you. Terima kasih Yesus. Sorak-sorai yang dahsyat buat Tuhan kita. Dia telah bangkit, Dia telah menang atas segalanya. Kita menerima kuasa. Katakan sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba. Keselamatan dan kuasa. Dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang diberkatinya, karena telah dilempar tangan para pendakwa kita. Katakan sekarang, sekarang telah tiba. Oh, keselamatan dan kuasa. Kami percaya dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang diberkatinya, karena telah dilempar tangan para pendakwa kita. Sama-sama lambaikan tangan. Oleh darah anak domba, oleh jalan, oleh kesaksian kita. Oh, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba. Katakan sekarang, sekarang telah tiba. Oh, keselamatan. Kami menerima kuasa dari-Mu. Dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang diberkatinya, karena telah dilempar tangan para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak. Lebih keras lagi katakan. Oleh darah anak. Sambil kita bertepuk tangan. Oleh kesaksian kita. Oh, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah, katakan oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya. Percaya menerima kuasa, katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Sebab itu kami katakan malam ini Tuhan, Engkaulah Tuhan, Kaulah Raja. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh.
Shalom keluargaku yang kekasih di dalam Tuhan. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu keempat di bulan Maret ini. Waktu berjalan begitu cepat. Tapi kalau kita berbicara tentang kecepatan, maka pertolongan Tuhan itu sangat lebih cepat dibandingkan percepatan waktu. Kita bisa melihat penyertaan Tuhan jauh lebih cepat dibandingkan juga dengan percepatan-percepatan, pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Maka jangan takut, jangan gentar, apapun keberadaan dan kondisi kita semuanya. Hari ini sebelum kita belajar firman Tuhan, merenungkan dan kemudian membawa kebenaran firman Tuhan itu menjadi bagian kehidupan kita yang nyata, kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami berterima kasih untuk penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di hidup kami yang tak pernah sedikit pun lengkang, ditelan oleh waktu, ditelan oleh perubahan. Penyertaan-Mu, pemeliharaanmu, dan jaminan-Mu itu terus-menerus memberikan sebuah kepastian kepada kami untuk bersandar dan berharap kepada Tuhan saja. Hari ini kami siap menyerahkan hati, jiwa, roh kami untuk diisi, digarami oleh firman Tuhan, dan diterangi oleh firman Tuhan, supaya hidup kami memiliki cita rasa, dan menjadi terang bagi banyak orang, dan akhirnya membawa orang-orang tidak tersesat, karena mereka telah menemukan jalan terang sejati di dalam Kristus. Kami siap mendengarkan firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Masih di dalam tema besar kita 1 tahun, Be strong in the Lord. Hari ini kita akan berbicara tentang orang Kristen yang tangguh. Kita akan membuka di dalam 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaannya yang kekal. Amin. Berbahagialah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan, menyimpan, melakukannya, karena firman Tuhan itu akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Tidak ada satupun dari kita yang menginginkan masalah. Tidak ada satupun dari kita semua yang berharap masalah tiba dalam hidup dia. Tidak ada satupun orang yang bersuka cita dengan masalah. Kita semuanya tidak menginginkan masalah. Nah, tapi kita seringkali berpikir sesuatu yang salah. Dengan tidak adanya masalah, justru kita akan menjadi lemah. Dengan tidak adanya masalah, justru kita tidak akan bertumbuh di dalam iman, rohani, dan karakter kita semuanya. Ketika kita ingin melihat siapa diri kita, apakah kita adalah orang Kristen yang tangguh atau tidak, semuanya itu ditentukan di wilayah medan permasalahan yang sedang kita hadapi. Hari ini kita akan belajar sama-sama dari Paulus, bagaimana dia telah mendesain diri dia menjadi seorang yang sangat tangguh luar biasa. Paulus, hamba Tuhan yang luar biasa, dipakai Tuhan luar biasa, telah banyak membangun sebuah pelayanan-pelayanan hebat, membangun gereja, dan memenangkan begitu banyak jiwa. Tapi sepanjang hidup dia diwarnai dengan masalah. Tapi masalah-masalah itu telah membuat Paulus menjadi seorang yang tangguh luar biasa. Dia berada dalam penjara, dia sedang menunggu eksekusi mati. Tapi Paulus menunjukkan bahwa dia bukanlah orang Kristen yang cengeng, tapi dia adalah seorang Kristen yang tangguh. Hari ini kita belajar bersama-sama dari Paulus, bagaimana kita bisa mendesain diri kita untuk menjadi orang Kristen yang tangguh. Mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama, kalau kita ingin menjadi orang Kristen yang tangguh di tengah-tengah pergumulan dan masalah-masalah yang kita hadapi, maka fokuslah hidup kita kepada Injil yang menjadi sentral di hidup kita semuanya. Dalam keadaan Paulus menderita di penjara, Paulus mengingatkan kepada Timotius yang juga sedang menghadapi masalah yang cukup besar. Tapi Paulus tidak ingin membawa fokus kehidupan dari Timotius untuk bersentral kepada masalah itu. Tapi Paulus ingin membawa Timotius kepada satu sentral yang sejati, yaitu Injil Kristus Yesus. Sentral dari sebuah kehidupan Kristen itu adalah Injil Kristus. Makanya Paulus dia mengingatkan lagi sebuah kebenaran, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan di dalam Injilku. Jadi Paulus walaupun dia menghadapi masalah, dia memprioritaskan fokus dalam pelayanan dan kehidupannya itu kepada Injil Kristus Yesus. Apa yang diingat oleh Paulus dalam masa sulit, dalam masa-masa genting dia, dalam masa-masa kritis dia, dalam masa-masa krisis dia, itu adalah Injil Yesus Kristus. Apa itu Injil? Injil itu adalah berita sukacita. Injil itu adalah berita kesukaan. Injil itu adalah berita bahagia.
Berita tentang apa? Berita tentang Yesus yang telah mengasosiasikan dirinya dalam segala penderitaan kita, dalam segala kekurangan kita, dalam segala kelemahan kita, dalam segala keterbatasan kita. Dia mengasosiasikan diri dia menjadi sama seperti manusia. Dan bukan hanya itu, dia telah mati bagi kita semuanya. Dan bukan hanya mati bagi kita semuanya, dia bangkit, menebus segala dosa-dosa kita semuanya, menebus segala sesuatu yang telah kita gumulkan dari ribuan abad. Tentang apa? Tentang dosa, tentang murka, tentang pengampunan, tentang pendamaian, tentang apa lagi? Tentang bagaimana kita semuanya dipulihkan lagi dalam keberadaan sebagai putra-putra Allah yang luar biasa. Ya, Injil itu adalah satu berita kesukaan, berita kegembiraan. Kalau kita melihat masalah-masalah di kehidupan kita, itu seringkali membawa kita kepada satu berita yang buruk, kepada satu berita yang tidak cukup bagus, kepada satu berita yang buruk, kepada satu berita yang membuat kita menjadi gentar, takut luar biasa. Dalam sebuah peningkatan pasar untuk memperdagangkan segala sesuatu, sehari-hari ini ada sesuatu yang agak berbeda dengan masa-masa dulu. Ketika orang zaman dulu berbicara tentang sesuatu yang positif, dalam berita-berita mereka, sekarang lebih banyak orang cenderung untuk mengiklankan atau mewartakan sesuatu yang buruk. Dengan mewartakan sesuatu yang buruk, orang menjadi cemas, orang menjadi khawatir, dan mereka berusaha mencari cara bagaimana memberi jawab, mencari solusi di tengah-tengah ketakutan itu sendiri. Maka jangan heran kalau kita bisa melihat sekarang berita-berita yang ada di medsos 90% itu dipenuhi dengan berita-berita yang buruk. Berita-berita hoax, berita-berita yang menakutkan, berita-berita dusta, berita-berita yang membuat kita khawatir dan cemas. Nah, ketika kita dibawa kepada satu titik prioritas untuk mendengarkan berita yang buruk, berita yang jelek, berita yang menakutkan, maka otomatis kita semuanya akan penuh dengan ketakutan. Kita pasti akan menjadi orang-orang yang penuh dengan dalam tekanan. Kita menjadi akut di dalam paranoid kita. Dan itu yang membuat kita semuanya tidak memiliki kemampuan yang tangguh. Semakin banyak kita mengalokasikan telinga kita, pikiran kita, hati kita kepada berita yang buruk dan bukan berita Injil, kabar baik, maka semakin kita akan terperosok dalam ketakutan, kekhawatiran, dan kita akan terus-menerus berada dalam kondisi yang makin hari makin lemah dan rapuh di dalam iman, di dalam kerohanian kita, dalam mental kita semuanya. Paulus mengingatkan lagi kepada Timotius, ingat Timotius, sekalipun kamu menghadapi masalah besar, sekalipun kamu menghadapi masalah bahaya yang cukup besar, tantangan yang besar, ingat hidupmu harus berfokus, bersentral kepada Injil Kristus dan bukan kepada masalah itu. Injil, yaitu berita kabar baik, Yesus yang mati, Yesus yang menyelamatkan, Yesus yang betul-betul telah membawa kita semuanya pada situasi kemenangan yang gilang gemilang. Yesuslah yang memberikan kepada kita semuanya jawaban-jawaban terhadap segala ketakutan kita, kekhawatiran kita, kegelisahan kita. Yesus memberikan kepada kita semuanya kabar yang baik, yaitu Injil yang luar biasa. Di dalam Roma pasal yang 1 ayat yang ke-16, Paulus berkata demikian, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Lihat bagaimana Paulus dia menyadari bahwa kekuatan Injil itu menyelamatkan. Walaupun Bapak Ibu berada dalam masalah yang sangat pelik, walaupun Bapak Ibu semuanya menghadapi tekanan, pergumulan, mungkin Anda semuanya sedang menghadapi masalah-masalah kelemahan fisik, Anda sedang menghadapi masalah-masalah kebangkrutan mungkin di dalam bisnis Anda sedang menghadapi masalah-masalah berkaitan dengan rumah tangga Anda, apa saja, ingat Injil itu adalah kekuatan dari Allah yang menyelamatkan kita semuanya. Tidak peduli apapun juga pergumulan, tidak peduli apapun masalah Anda semuanya. Jikalau kita fokus dan kita kemudian mensentralkan hidup kita kepada Injil, maka kekuatan Injil itu akan menyelamatkan kita semuanya. Bapak Ibu mungkin bergumul juga dengan, aduh saya berada dalam situasi, kenapa saya tidak bisa bebas dari masalah-masalah kebiasaan lama saya. Ingat baik-baik, Injil adalah kekuatan Allah yang akan menyelamatkan Anda semuanya. Sehingga Anda akan menjadi pribadi yang baru oleh Injil itu sendiri.
Karena Injil bukan hanya sekedar informasi, karena Injil bukan hanya sekedar saran, karena Injil bukan sekedar kemudian perintah-perintah. Injil bukan sekedar instruksi, tapi Injil itu adalah kekuatannya Allah. Dia yang memberikan energi, power bagi kita semuanya, sampai kita bisa menang dan selamat atas setiap pergumulan kita semuanya. Jadi kalau kita ingin menjadi orang Kristen tangguh, maka fokuslah hidup kita pada sentra kita sejati, yaitu Injil Kristus Yesus. Jangan fokus dan mensentralkan masalah pergumulan dan segala hal-hal dalam hidup kita semuanya. Karena itu yang akan membawa kita pada titik kelemahan yang sangat akut. Mari kita fokus terus-menerus kepada Injil Kristus menjadi sentra bagi kita semuanya. Yang kedua, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana caranya kita bisa mendesain diri kita menjadi orang Kristen yang tangguh sekelas Paulus? Yang kedua, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, sadarilah bahwa semua penderitaan-penderitaan kita itu mengerjakan sebuah proses kemuliaan di dalam hidup kita semuanya. Paulus berkata, karena pemberitaan Injil lah aku menderita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita dipanggil oleh Kristus Yesus bukan hanya untuk menerima berkat. Keselamatan Kristus Yesus memberikan berkat kepada kita semuanya. Kita diselamatkan, kita diampuni dosa, kita dibenarkan, kita ditebus, kita diperdamaikan, kita menerima berkat-berkat warisan Allah yang luar biasa. Betul, itu luar biasa. Tapi itu adalah bagian dari satu sisi tentang kebenaran Injil. Kebenaran Injil yang kedua adalah kita dipanggil juga untuk menderita. Menderita bagi apa? Bagi Kristus. Menderita bagi Injil itu sendiri. Panggilan Yesus itu seperti mata uang yang memiliki dua sisi. Jadi kalau kita berfokus kepada satu sisi, maka itu adalah satu kebenaran yang setengah. Mata uang itu harus komplit. Pandangannya harus satu sisi kiri, satu sisi kanan. Satu sisi depan, satu sisi belakang. Dua-duanya itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Jadi Tuhan memang memanggil kita semuanya untuk menjadi berkat. Tapi jangan salah lagi, bahwa Tuhan juga memanggil kita semuanya untuk menderita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita dipanggil oleh Kristus, sebenarnya kita sedang masuk di dalam babak peperangan. Kita sedang masuk dalam babak penderitaan. Mengapa begitu? Pertama begini Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Ketika kita dimerdekakan oleh Kristus Yesus, ketika kita dibenangkan oleh kekuatan Injil Kristus Yesus, kita yang tadinya jahat, kita yang tadinya buruk, kita berdosa, sekarang kita dipindahkan dalam sebuah kehidupan yang baru. Nah, yang tadinya kita suka ngerokok, akhirnya kita tidak suka ngerokok, itu merupakan satu penderitaan. Yang tadinya kita suka gosip, sekarang tidak bisa gosip, itu menjadi satu penderitaan. Yang tadinya kita suka pakai tangan kita untuk pukul, sekarang kita nggak bisa, itu bukan penderitaan. Jadi sesuatu yang tadinya merupakan kesukaan, kegemaran kita, dan kita harus lawan itu merupakan sesuatu yang sangat berat. Itu penderitaan. Melawan kehidupan lama yang kita sukai, yang kita cintai, yang kita bangun dalam kebiasaan bertahun-tahun, dan kita ubah menjadi sesuatu kehidupan yang baru seperti Kristus. Itu penderitaan. Itu sangat penderitaan. Jadi kita dipanggil oleh Injil Kristus Yesus juga untuk menderita. Menderita bagi Injil, menderita bagi kebenaran, menderita bagi Kristus. Sehingga kita semuanya tidak akan lagi hidup di dalam kehidupan lama kita semuanya. Yang kedua, bukan hanya itu Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Kita menderita kenapa? Begitu kita percaya sama Tuhan Yesus, kita masuk dalam satu peperangan adikodrati, satu peperangan yang sangat besar antara Allah juga dengan iblis. Kita begitu percaya sama Yesus, kita masuk di dalam satu konflik yang berkepanjangan. Nah, karena kita percaya sama Tuhan Yesus, iblis berusaha untuk menjatuhkan, menghancurkan, merancangkan sesuatu yang buruk, merancangkan sesuatu tipu muslihat untuk membawa kita semuanya kepada kehancuran. Tapi ingat, Yesus itu akan membela. Nah, ketika kita berada dalam medan peperangan, itu penderitaan, itu peperangan rohani, itu penderitaan bagi kita semuanya. Waktu kita harus berdoa puasa untuk melengkapi diri kita dengan kekuatan otoritas dari Roh Kudus, dengan pengurapan dari Roh Kudus. Waktu kita kemudian harus mengisi jam-jam kita semuanya untuk makin hidup seperti Kristus, karena kita tidak mau ditaklukkan, dikalahkan. Itu penderitaan. Itu sesuatu yang tidak kita sukai. Itu merupakan sesuatu yang membuat kita sengsara. Tapi itu adalah satu sengsara, proses dari sebuah penderitaan yang mendatangkan kemuliaan bagi kita semuanya. Penderitaan karena Injil Kristus, penderitaan karena kebenaran Kristus, penderitaan karena kesucian Kristus, itu yang mendatangkan kepada kita semuanya kemuliaan. Berbeda dengan penderitaan karena kita mencuri, berbeda dengan penderitaan karena kita merampok,
Berbeda penderitaan karena kita melakukan hal-hal yang jahat dan dosa. Itu penderitaan yang memang membuat kita menderita. Tapi kalau kita menderita karena Injil Kristus, kebenaran Kristus, kesuciannya Kristus, itu adalah satu proses yang membawa kita semuanya menikmati kemuliaan yang hebat, yang tinggi. Dan itu yang bikin kita tangguh. Kita itu dilatih dalam perang terus-menerus sehingga kita cakap. Kita mampu, kita tangguh, punya kekuatan. Insting kita, insting perang kita dengan iblis. Insting perang kita dengan tipu muslihat. Kita punya kemampuan. Kita memiliki kuasa bersama-sama dari Roh Kudus yang mengurapi kita semuanya. Perang dan bergumul dengan kebiasaan lama itu merupakan satu penderitaan. Paulus berkata kepada kita semuanya, dia bukan hanya mengalami penderitaan itu, tetapi dia juga mengalami penderitaan secara fisik. Dia mengalami penderitaan secara fisik karena Injil dia dianiaya, karena Injil dia dipenjara, karena Injil dia dibunuh. Itu penderitaan. Bapak Ibu, sebelum kita mengalami penderitaan karena Injil, karena kebenaran, karena kesucian, kita belum benar-benar mengalami, maka kita bukanlah orang Kristen sejati. Orang Kristen sejati yang tangguh, dia diuji. Dalam apa? Dalam sebuah penderitaan. Bukankah Yesaya berkata kepada kita semuanya, dalam dapur perapian kamu teruji menjadi emas yang murni, menjadi emas yang betul-betul cemerlang, yang asli, yang murni, luar biasa. Dari dapur. Penderitaan itu membawa kita semuanya ditangguh dan membuat kita semuanya menikmati satu proses kemuliaan. Semakin kita menderita bersama-sama dengan Kristus karena Injil, karena kebenaran, karena kesucian, karena hal-hal yang seperti Tuhan kehendaki, maka itu yang membuat kita mengalami proses kemuliaan yang luar biasa. Bapak Ibu, ketika kita percaya sama Tuhan Yesus, bukankah kita juga banyak mengalami penderitaan? Tuhan Yesus pernah berkata dalam Injil Yohanes, dia katakan, kita ini tidak datang dari dunia ini, kita datang dari kerajaan surga. Itulah sebabnya orang-orang dunia membenci kamu. Bahkan bukan hanya membenci, ada dari mereka semuanya, mereka berbuat bakti dengan cara membunuh, itu dianggap sebagai bakti. Mereka melakukan penganiayaan secara fisik, membunuh, merampas, melakukan sesuatu yang buruk. Itu dianggap sebagai sesuatu bakti kepada Allah mereka. Tapi itu kenyataan, itu fakta. Bahwa karena kita percaya sama Tuhan Yesus yang datang dari surga, kita bukan warga dunia ini, dan itu akan membuat kita teraniaya secara terus-menerus. Tapi jangan takut, karena proses penderitaan kita sebagai warga kerajaan surga di dunia, sebagai seorang musafir, itu yang membawa kita kepada kemuliaan. Ada banyak juga orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka mengalami penderitaan, mereka dibuang dalam keluarga mereka. Ada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka bukan hanya dibuang dari keluarga, mereka tidak memiliki hak waris. Mereka dibuang juga dari kumpulan tetangga mereka, dari kumpulan sosial mereka, dari kumpulan masyarakat mereka semuanya. Bahkan ada orang-orang yang karena percaya sama Tuhan Yesus, mereka kemudian diputuskan pekerjaan mereka. Istrinya menceraikan, suaminya menceraikan, ada begitu banyak penderitaan-penderitaan. Hal-hal yang itu, ada juga yang dipenjara gara-gara percaya sama Tuhan Yesus. Ada yang dianiaya, ada yang dipukuli, ada yang dibunuh gara-gara dia percaya sama Tuhan Yesus. Tapi semua ini yang membawa kita semuanya menjadi orang Kristen yang tangguh. Kita harus sadar bahwa kita dipanggil bukan saja untuk menerima berkat, tapi kita dipanggil juga untuk menderita bersama-sama dengan Kristus. Menderita demi Injil Kristus, menderita demi kebenaran Kristus, menderita demi kesucian surgawi, menderita demi hal-hal yang penuh dengan kekekalan dan kerohanian. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-18 dikatakan demikian. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kita kelak. Kita akan jadi tangguh kalau kita ingat ini. Penderitaan yang kita alami itu akan mengerjakan kemuliaan di masa mendatang nanti. Maka Paulus dia tahu, sekalipun dia menderita, dia tahu di depannya sedang menunggu sebuah kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita semuanya. Dan itu jauh lebih besar dari apapun juga yang ada di dalam dunia ini. Jadi, yang kedua, kalau kita ingin menjadi orang Kristen yang tangguh, maka kita harus tahu dan sadar bahwa kita dipanggil juga untuk menderita bagi Injil Kristus Yesus. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan,
Bagaimana kita bisa mendesain diri kita menjadi seorang Kristen yang tangguh. Yang terakhir, jadilah orang Kristen yang bertahan dalam badai dan pergumulan berat kita. Paulus berkata di dalam 2 Timotius pasal yang kedua, Bapak Ibu, ayat selanjutnya dia katakan, karena itu aku sabar menanggung semuanya itu. Perhatikan, karena itu aku sabar menanggung semuanya itu. Ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Artinya Paulus berkata kepada Timotius, juga kepada kita semuanya, dalam segala kondisi masalah-masalah dan pergumulan yang begitu sangat berat, aku bertahan di sana, aku sabar, aku tabah, aku cakap, aku ikhlas menanggung semua masalah pergumulan itu semuanya. Dan itu yang bikin kita tangguh. Mengapa begitu banyak orang-orang Kristen yang menghadapi pergumulan, menghadapi masalah, mereka kemudian menjadi lemah? Karena mereka tidak bertahan. Bertahan apa? Dalam iman, dalam kesabaran, dalam pengharapan, dalam mana? Dalam doa mereka, dalam puasa mereka. Tidak bertahan juga untuk mereka terus-menerus bersekutu dengan firman, bersekutu dalam doa. Mereka tidak bertahan. Mereka pergi, mereka cepat berharap kalau dia punya masalah langsung ditolong. Nah, semua yang instan itu yang akan membuat kita semuanya menjadi orang Kristen yang rapuh. Semua yang instan serba cepat itu yang membuat kita tidak sehat. Dalam iman, dalam mental, dalam peperangan, dalam ketangguhan kita semuanya. Paulus berkata kepada Timotius, aku menghadapi semua pergumulan-pergumulan beratku itu dengan sabar. Aku menanggungnya dengan sabar. Dan aku tidak berpaling. Dan aku tetap berdiri dalam imanku, dalam pelayananku, dalam tugasku, dalam Injil, di dalam Kristus, dalam tugas-tugas yang besar. Aku bertahan itu semuanya. Wah, ini luar biasa. Jadi kalau kita ingin menjadi orang Kristen yang tangguh, mari kita menjadi orang Kristen yang bertahan dalam masalah-masalah kita semuanya. Dan bertahan menghadapi badai itu dengan iman yang teguh, bertahan dalam iman, bertahan dalam kekuatan rohani, bertahan dalam doa, bertahan dalam pengharapan, bertahan dalam kesucian, bertahan dalam kesabaran kita semuanya, bertahan dalam penguasaan diri kita semuanya. Tidak gampang, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, bertahan dalam segala pergumulan-pergumulan masalah kita semuanya, berpegang kepada pengharapan, berpegang dalam iman, berpegang dalam kerohanian, berdoa terus-menerus sementara kita menghadapi sesuatu yang sangat sulit. Itu tidak mudah, tapi itu yang dilatih. Jadilah sabar dalam menghadapi masalah-masalah yang berat dalam hidup kita semuanya. Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10 dikatakan demikian, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Dalam kitab Wahyu, Rasul Yohanes berkata, kamu akan menghadapi pencobaan, menghadapi masalah, menderita, dan masukkan penjara. Kamu akan menghadapi 10 hari. Kata 10 hari itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang waktu yang singkat. Berbicara tentang sesuatu yang akan berakhir. Tepi. Semua masalah di hidup kita itu punya tepi. Semua masalah itu punya akhir. Yang tidak punya akhir adalah cinta kasih Bapak kita. Pertolongan Bapak kita. Perhatian Bapak kita yang tidak pernah berakhir. Mari kita fokus menjadi orang Kristen yang bertahan dalam masalah-masalah kita. Dengan iman, dengan doa, dengan kesucian, dengan pengharapan, dengan mental yang baja, supaya kita terus-menerus menjadi orang Kristen yang tangguh. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menguatkan, meneguhkan kita lagi. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih hari ini kami dikuatkan lagi untuk menjadi orang-orang Kristen yang tangguh seperti Paulus. Kami harus menjadi orang Kristen yang berfokus, bersentral kepada Injil Kristus. Dan kami harus menjadi orang-orang Kristen juga yang Tuhan berdiri untuk Tuhan melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan kebenaran Injil itu sendiri. Kami harus berani menderita demi Injil. Kami harus berani berperang dengan hal-hal yang tidak engkau sukai. Karena itu yang membuat kami cakap dan kuat. Dan bukan hanya itu, tapi kami harus menjadi tabah dan tangguh, bertahan dalam setiap pergumulan-pergumulan itu, dalam iman, dalam iman rohani kami semuanya, Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa Tuhan secara khusus untuk bangsa dan negara yang kami cintai. Tuhan memberkati bangsa dan negara yang kami cintai ini. Berkati Tuhan lawat bangsa dan negara kami sehingga banyak orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Berkati Presiden kami Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, jajaran kementerian, jajaran lembaga tinggi dan lembaga tertinggi. Supaya mereka bersinergis dan membawa Indonesia itu menjadi makmur. Tuhan yang memberkati Indonesia menjadi negara yang diberkati supaya kami bisa memberkati banyak orang. Tuhan memberkati, juga Tuhan
para pemimpin-pemimpin kami untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang bersifat keseluruhan membela orang-orang berkeadilan Tuhan. Terima kasih, kami percaya itu semuanya. Tuhan, Engkau memberkati juga orang-orang, para dokter-dokter yang menangani COVID. Engkau berkati vaksinisasi yang sedang dilakukan di Indonesia. Tuhan, Engkau campur tangan dan berkati sampai pada akhirnya kami bisa melihat COVID ini kemudian mulai berkurang dan akan hilang Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati juga secara khusus Tuhan untuk pergumulan gereja kami. Kami berdoa Tuhan, kerinduan kami untuk memiliki sebidang tanah. Tuhan, Engkau memberkati supaya kami juga bisa memiliki sebuah gedung untuk kami bisa beribadah dengan leluasa dan mengadakan kelas-kelas pemuritan. Tuhan, Engkau memberkati. Kami tidak memiliki kapasitas keuangan yang sangat cukup, tapi kami percaya bahwa Tuhan Allah kami adalah Tuhan penyedia. Tuhan, Engkau sanggup untuk memberkati kami semua sehingga kami memiliki gedung itu. Berkati anak Tuhan yang sedang berjanji dan bernasar untuk membangunkan kami gedung gereja dan memberikan tanah bagi kami semua. Tuhan, aku memberkati ekonominya, berkati usahanya, berkati keluarganya, berkati kesehatannya, berkati anak-anak mereka semuanya. Damai sejahtera menyertai dia. Kami berdoa untuk Tuhan, untuk sponsor kami, mitra-mitra kami yang telah banyak memberkati gereja kami. Tuhan, kami memberkati juga usahanya, bisnisnya, keluarganya, kesehatannya. Tuhan, Engkau campur tangan. Kami berdoa juga untuk kota kami, berkati kota kami Tuhan dalam ekonominya, baik itu agrowisata, perhotelan, niaga, pertanian, perkebunan, peternakan. Tuhan, Engkau memberkati pemimpin lokal kami, baik bupati, camat, kepala desa, kelurahan, RW, RT. Tuhan, Engkau memberkati. Kami juga berdoa untuk jemaat kami yang punya pergumulan di rumah tangga mereka, di kesehatan mereka. Tuhan, Engkau jamah, Engkau berkati. Tuhan memberkati Opa Lodie, memberkati Pak Jimmy, memberkati saudara-saudara kami yang tidak kami sebutkan, yang mereka sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ikat segala sakit penyakitnya. Dan demi Yesus Kristus yang berkuasa, dalam nama Yesus, kami memeteraikan kesembuhan dari Kristus Yesus. Jadilah sembuh, dan biru Yesus mengalir, dan Engkau mengalami pemulihan. Kami berterima kasih. Tuhan memberkati ekonomi jemaat kami, perusahaan-perusahaan, pabrik mereka, Tuhan, sektor ekonomi mereka, Tuhan, Engkau memberkati anak-anak mereka, anak-anak sekolah minggu kami, remaja kami, pelihara mereka dalam takut akan Tuhan, kesucian Tuhan, dan mereka dipelihara juga dari hal-hal yang membahayakan. Kami berdoa juga secara khusus untuk pergumulan karakter jemaat kami, supaya mereka makin cinta Tuhan, makin mirip Tuhan, makin hidup seperti Kristus, sehingga mereka semuanya menjadi teladan, menjadi surat Kristus yang dapat dibaca oleh orang lain. Terima kasih Tuhan, kami terima kasih pagi ini. Akhirnya keluargaku yang kekasih dalam Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih sayang dari Allah Bapa kita lewat anaknya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan menebus segala dosa dan kutuk kita semuanya. Persekutuan dengan Roh Kudus yang menguduskan kita dari hari ke hari, sehingga kita tak bercacat di dalam tubuh jiwa roh kita semuanya. Itulah sebabnya Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usahamu, Tuhan memberkati masa depanmu, Tuhan memberkati kesehatanmu. Keluar masukmu, engkau hanya bisa menemukan pintu berkat Tuhan saja. Damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita semuanya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Pulanglah bagikan berkat rohani, berkat jasmani, supaya orang melihat kesaksian tentang Yesus di dalam hidupmu. Dan beritakanlah Injil, maka Tuhan akan menyatakan tanda-tanda ajaib dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Jikalau Bapak Ibu memiliki pergumulan-pergumulan doa yang begitu berat, Bapak Ibu bisa bagikan pergumulan-pergumulan, tulislah pokok-pokok doa Bapak Ibu semuanya di channel YouTube kami semuanya, maka pasti kami akan doakan. Dan jikalau Bapak Ibu semuanya digerakkan oleh Tuhan untuk Bapak Ibu memberkati pelayanan kami, gereja kami, baik itu persembahan untuk gereja kami, baik itu untuk persembahan perpuluhan, baik itu persembahan pembangunan gereja, Bapak Ibu bisa juga chat di channel YouTube kami semuanya. Saya berterima kasih untuk segala kebaikan Bapak Ibu semuanya. Tuhan yang akan membalas berlipat kali ganda. Shalom, Tuhan memberkati kita semuanya. Salam bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di rumah, adik-adik semuanya, anak-anak sekolah minggu dan remaja, selalu antusias untuk beribadah kepada Tuhan, hormat pada orang tua. Opa-oma selalu sehat selalu ya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.